Kencana, kencana ya. Agus lapar, Bu. Halo, kami dari kelompok 4. Jadi di sini kami akan langsung saja mewawancarai untuk materi keorganisasian. Dan di sini kami udah membuat pertanyaan. Dan langsung saja untuk pertanyaan yang pertama nih Bu. Kira-kira apa masalah utama yang sering muncul dalam tim atau organisasi yang dipimpin Ibu? Contohnya kayak bawahannya gitu, gimana? Yang pertama, kadang keterlambatan anggota. Itu selalu disuruh datang jam 8, datangnya jam 9. Kadang kita udah nyusun waktu kan, terakhir terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kan kita sudah bermuat, ini barang sudah di mobil lah. Tiba-tiba hujan, ya kan? Masalah kita nunggu hujan dulu reda. Itu yang kedua ya. Jadi, Ibu bagaimana menanggapi teman-teman Ibu yang terlambat? Otomatis kan kalau terlambat seperti pernikahan nih, kalau di bookingnya jam 5 misalnya, tapi datangnya jam 6, pasti ada keterlambatan dan tidak ada itu. Jadi Ibu menanggapi bagaimana? Kalau gitu, Bu, di situ kan kita sehari sebelumnya sudah kita persiapkan. Bukan di situ mau pesta berapa jam sebelumnya, bukan. Sehari sebelumnya kita sudah persiapkan seperti dekorasinya, apa alat-alatnya, di situ kita persiapkan. Jadi kita kan masih ada waktu, jadi diusahakan janganlah terlambat, kan gitu. Jadi kira-kira ada pembagian kerja untuk bawahnya nggak Bu? Semisal untuk orang ini kerjanya buat bantu dekorasi, orang ini. Ada pembagiannya ada. Misalnya seperti tenda, itu anggotanya lain. Itu kan agak kasar ya pekerjaannya kan, agak keras lah gitu. Nah itu beda anggotanya. Dan kalau dekorasi seperti pelaminan, meja-meja, itu lain lagi anggotanya. Karena itu kan beda-beda dia untuk dekorasi ini beda-beda. Iya. Kata yang kedua. Yang kedua, ya Bu, saya ingin bertanya juga Bu, apa tantangan terbesar Ibu yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan organisasi Ibu? Maksudnya gimana tadi? Apa tantangan terbesar atau hambatan yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan organisasi Ibu? Kayak Ibu usaha Ibu pelaminan gitu. Hambatannya seperti dalam bidang apa ini? Kemacetan kah? Atau kehujanan kah? Atau ini yang nggak datang anggotanya? Yang sering utama anggota. Yang sering utama anggota, ya kan? Kita bilang jam 8, datangnya jam berapa gitu. Terakhir kita mencari anggota yang lain. Supaya kita tidak terlambat. Kita kan punya anggota nggak cuma satu, ada 4, ya gitu kan. Jadi adalah untuk cadangan. Itu kalau di dalam pemasangan, walaupun di situ kan itu kan anggota kan kita juga ikut, vendornya juga ikut. Jadi anggota lepas pun bisa. Jadi Ibu, Itulah solusinya. jadi Ibu pernah nggak di hari H misal gitu sudah ada barang ini, tiba-tiba barangnya rusak nih, itu pernah nggak kayak gitu? Jadi jalannya gimana Bu? Kita perbaiki di lokasi. Kan kita bisa perbaiki. Tapi di situ pastinya panik kan? Ya panik, tapi kita nggak boleh panik. Kita harus santai juga. Kenapa? Kalau kita panik, nanti kerjanya nggak siap. Iya kan? Gitu dia. Itulah caranya. Oke, mungkin lanjut ke yang ketiga. Nah Bu, jadi adakah kendala dalam struktur organisasi yang menghambat efisiensi tim atau menghambat efisiensi anggota itu sendiri? Menghambat anggota gimana itu maksudnya? Maksudnya ada masalah dalam anggota Ibu yang dalam pekerjaannya itu nggak sesuai gitu Bu? Ada. Karena gini, kita bilang seperti gini, dia pokoknya begitu. Kan kita nggak sesuai dengan permintaan klien. Sendiri gitu. Permintaan ini kan dalam bidang dekorasi. Dia minta seperti susunan bunganya. Dia bilang, saya bilang begini, dia bikin begitu kan nggak sesuai. Dan kita kan udah punya istilahnya sampel, contoh. Nah, dia mau sesuai dengan sampelnya, kita harus buat gitu. Kalau misalnya dia nggak buat, kita harus bongkar.
Oh, dibongkar ulang lagi. Dibongkar ulang lagi karena kadang sekarang klien sekarang kan orang tuh mesti sesuai dengan gambar. Iya. Ya kan, walaupun tidak semirip betul, tapi apalah ya, 80% mendekati, itulah. Jadi bagaimana semangat sebagai pemimpin Ibu, sebagai pemimpin perusahaan Ibu? Bagaimana Ibu menghadapi anggota-anggota Ibu jika melakukan kesalahan? Kita tegur dan kita kasih contoh gitu, kita umpamakan. Karena kita nggak seapalah ya kan, kesalahan itu memang mesti ada, tapi kan masih bisa diperbaiki. Dan kita bongkar yang dikerjain itu, baru kita bikin kayak gini, kita bikin contohnya kan, baru di orang tua lagi lah, gitulah. Jadi Bu, bagaimana sikap Ibu untuk menyikapi supaya anggota Ibu itu senang gitu dalam bekerja sama Ibu? Kita sama anggota tidak boleh terlalu kasar ya, karena pun mereka namanya kadang mereka belum pandai, dan setiap minggu itu beda-beda, rangkaian bunga itu beda-beda, tidak selamanya begitu. Jadi kita harus sabar juga lah menghadapi anggota, karena kita butuh tenaga dia, dan karena kita kerja sendiri tidak bisa. Lagi. Nah, tadi kan Ibu bilang Ibu harus sabar gitu menghadapi Ya. anggota. Nah, jadi ketika anggota Ibu datangnya terlambat, terus cara kerjanya nggak bagus, tapi cara kerja sama terlambat itu nggak hanya sekali dilakukan, tapi berkali-kali dan 3 kali. Apa yang harus Ibu lakukan terhadap anggota Ibu? Kalau sudah sekali 2 kali dia selalu terlambat, ya ketiga kali kita harus berpikir lah cari anggota yang lain. Berarti dia tidak sungguh-sungguh mau bekerja kan? Kita kan mau, karena kerjaan bukan itu aja, banyak lagi yang mau pasang. Kadang 1 minggu itu ada 2 tempat, kan kita harus butuh target yang tepat lah. Nah itu tadi Bu, tadi saya belum cukup puas dengan jawaban Ibu yang dalam memahami anggota kekuasaan itu. Jadi kalau Ibu nggak ada buat gini nggak, buat kayak ngasih ke anggota itu uang lebih supaya mereka senang bekerja sama Ibu gitu? Kalau uang lebih itu ada, karena kan kadang kita ada dikasih juga job itu kan kadang ada yang murah ada yang mahal. Kalau kita jobnya mahal, kita kasih lebih lah mereka, dan snack-snack pun kita kasih juga lah mereka, cemil-cemilan gitu, mereka juga senang. Gitu. Dan kadang si anggota butuh duit sebelum sebelum gajian, sudah pinjaman boleh dikasih juga, namanya kita kan udah pakai jasa dia. Itu dia. Nah, jadi kan Ibu udah lama nih menjalankan usaha ini, pasti Udah. ada pengalaman yang paling berkesan sama Ibu menjalankan usaha ini? Oh ada. Kenapa saya bilang ada gitu kan? Kadang dia puas dalam dekorasi kita itu, dia puas karena permintaan dia itu kita turutin. Saya mau gini, jadi saya turutin. Saya mau gini, jadi saya turutin. Jadi setelah udah membongkar lah, istilahnya udah habis lah setelah pesta kan, dia karena merasa puas, dilebihinnya uang yang pertama kali perjanjian kita itu dilebihkannya. Dia merasa bersyukur dan berterima kasih karena kepuasan itu. Itulah dia. Nggak cukup sekali, sering juga sih. Kadang walaupun di dalam pas lagi merias itu ya, tata riasnya kan, dia merasa puas, merasa cantik gitu. Langsung dikasihnya tips. Mau pulang kita kan permisi. Udah ini Bu. Alhamdulillah ya kan. Itulah dia. Ibu dalam membuat usaha ini pastinya ada bawahan kan? Bawahannya itu yang dikerjakan apa aja, terus berapa orang tuh anggota dalam mengerjakan itu? Kalau di dalam anggota dekorasi itu minimalnya paling sedikitnya 2 orang. Paling sedikit ya. Kadang mau tergantung pemasangan. Kalau dia banyak pemasangannya, misalnya banyak yang didekor gitu kan, dia mau lebar pelaminannya pun lebar gitu, banyak lagi yang unik-uniknya, itu mau 3 atau 4 orang. Ya. Di mana tempat Ibu ini yang paling berkesan saat memasang pelaminan gitu tempatnya? Pernah Ibu berkesan di Tembong, di apalah ya, di namanya Jatiluhur. Dia orang Mendeling, karena dia merasa puas ya kan, dan senang dan tidak terlambat. Disitulah dia berterima kasih kali sama Ibu. Karena sebelumnya kan dia pernah juga pakai ini yang lain gitu, kurang puas lah karena tidak memenuhi syarat, ya kan. Karena dia minta yang ini, datangnya yang itu, kan jadi kecewa. Insya Allah kalau Ibu, ya namanya
istilahnya kalau klien itu kayaknya raja kan. Iya. Jadi kita semana yang dimintanya itu sepuas mungkin lah kita kasih sama dia karena kita kan jual jasa. Itu dia. Jadi Bu, Ibu udah berapa lama buka usaha? Kalau buka usaha ini mulai dari gadis tahun 95. Nah, jadi waktu pas mulai Ibu buka usaha, ini usaha Ibu gimana awal? Gini, contohnya gini, usaha Ibu awalnya buka usaha Ibu langsung lancar gitu, atau ada kendala gitu? Oh, kalau namanya dulu ya tahun 95 itu kan kayaknya rias pengantin ini kan masih langka ya. Jadi pada saat waktu tahun-tahun 2000 lah itu ya. 95, 97, 98 itu enak cari duitnya di situ. Kenapa? Karena kan di pelaminan itu dulunya belum seperti sekarang. Jadi masih seperti monoton lah ya. Kalau pelaminan itu aja sampai bertahun-tahun. Nah, jadi enak lah kalau di dalam bidang tata rias ini kita jual jasa gini, insya Allah enak. Oke, baik. Apakah ibu sangat senang menjalani usaha yang ibu jalani sekarang ini? Oh, sangat senang. Atau ada yang perlu kesalahan mau ibu sampaikan dalam menjalankan usaha ini? Yang saran saya ya, kalau dalam usaha ini mana permintaan orang itulah yang kita kasih, ya kan? Namanya kita jual jasa, menyenangkan hati orang, dan kita kalau dia sudah senang, tentu kita bisa dia bayarnya lebih. Itulah ya. Oke, baik Bu, terima kasih atas partisipasinya kepada kami mahasiswa Unimed. Dari sini kami bisa mengambil banyak pelajaran dari Ibu sebagai pemimpin usaha. Terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.